Pertanyaan untuk Ustaz Abron, masalah harakat masbuk itu kayak apa ceritanya, tolong dijelaskan. Itu tadi rakaat masbuk itu kalau perlu orang untuk meragakan, Robi siap. contoh ya ini ya. Imam, kabarehan imam. Tuntung baca surah Al-Fatihah, tuntung An-Nas minal jinnati wan nas jar. Marobi hanya datang bak langsung ruku kabarehan Allahu Akbar, ruku langsung Marobi ini tadi karena wajib lagi baca Fatihah, langsung datang Marobi Allahu Akbar, Allah langsung menyusul ke ruku. Nah itu maksud dari rakaat masbuk. Itu Pak Muslim. Gitu Pak Muslim. Untuk masalah masbuk minta diperjelaskan lagi. Artinya masuknya masbuk itu di mana? Nah, dengan masih sempatnya tidak masbuk itu letaknya di mana? Rakaat itu dibilang masbuk ketika kita itu lak ruku. Kita datang sudah imam naik i'tidal. Itu sudah tertinggal. Rakaat itu sudah tertinggal. Allahu Akbar. Kita hanya datang. Di anu imamnya sudah i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Kita baru meruku lagi. Maka itu tertinggal daripada rakaat, sudah tinggal rakaatnya. Gimana? Caranya apa? Caranya. Apabila sudah masbuk, salam sudah. Imam sudah salam. Imam berdiri tadi, imam rukun. Si masbuknya kayak apa ya? Maka sudah ruku imam, darilah sudah ruku. Maka dikabarkan dengan imam sudah ruku sidin Allahu Akbar. Maka si makmum tadi takbir Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, langsung nyusul ke ruku. Ngerti ya, Bi? Alhamdulillah. Untuk yang terakhir, jangan di ujung lah istilahnya, yang tidak mengatakan masbuk itu letaknya di mana? Yang tadi kan sudah jelas, yang diperjelas lagi letaknya akhir sebelum masbuk. Artinya kita kada masbuk tapi kada sempat baca Fatihah, berarti posisinya sudah mepet. Di mana letaknya? Diperjelaskan lagi. Mepet artinya sudah ruku kan? Kurang nyaring Bang Muslim, enggak dengar. Coba diam. Coba dia karena dia tahu kan pertanyaan. Ayo, semua berdiri. Kasih mic pras. Di situ yang diperjelaskan. Artinya terakhir lah kita masih sempat tidak masuk. Batasannya tuh. Nah ini prakteknya. Oh ngarang di peragaknya malah lungo. Batasannya aja. Batas akhir sekiranya kita tidak ada masuk. Yang masuk kategori sama masuk kada kategori udah. Karena masih ruku kan berarti malam ini kan masih sempat. Artinya dijelaskan di situ sekilas yang lain. Nah, gitu nah. Ini perlu. Jadi apabila makmum tuh imam itu masih ruku, maka kita itu sempat tidak menyusul. Sempat menyusul. B. Ayo berdiri. Apa ya kau? B tes B. Tahu nah. Cuma tes. Kami perlu perasaan. Tuan di sini jangan, nyaman di tengah sini nah. Ayo memang B. Kamu aja anu kan. Rehan. Ayo. B. Guru. Ada apa? Ini aslinya gak paham sama jaga kita ini. Sudah lupa kok lo. Lupa tuh. Imamnya di mana imamnya? Ada Ustaz Abral yang menjelaskan. Ini jauh Ustaz. Berdiri Ini ya. ya.
Katakan ya Ustaz. biar lebih jelas yang lain. Bang Parman ya berdiri sebelah. Harus jadi nah, kan jadi makmumnya, nih jadi imamnya misalnya. Kebalik. Nah, batas akhir Mau menjelaskan. Lama Muti aja jadi imam. Nah, ini batas akhir masbuk tadi. Atau imam ruku. Ya, Karanja. Ruku. Iya, ruku imam. Kita ini masih bisa menyusul langsung takbir. Lama-lama aja Ustaz. Allahu Akbar. Pegel. Langsung menyusul ke ruku. Allahu Akbar. Demi Allah. Nah, apabila imam tadi sudah i'tidal, kita hanya datang. Nah, hanya datang. Maka itu sudah tertinggal rakaat pertama tadi. Sudah tertinggal. Ini batasan di ruku. Ya, setelah makmum itu sudah Allahu Akbar bangkit dari rukunya tadi. Kita baru ruku hanya Allahu Akbar hendak ruku itu sudah tertinggal. Ya. Kita hendak ruku, imam sudah i'tidal. Itu tertinggal sudah. Berarti batas akhirnya di ruku bilangnya imam sudah. Ketika imamnya tadi sudah mau bangkit ke i'tidalnya. Alhamdulillah. Jelas. Baru ini jelas. Jelas. Puji-puji. Berarti batasnya di Ada pian lah memperagakan puji. Berarti mengulang satu rakaat lagi kalau ketinggalan. Jadinya mengulang setelah imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka kita wajib menambah lagi rakaat. Berapa rakaat yang kita tertinggal tadi itu wajib kita tambah. Paham lah. Ustaz anu takon Ustaz. Ustaz Masalah duduk di tahiyat akhir. Kalaunya kita berjemaah kan kita semua mengumpat kan gini kan, terakhir kan, assalamualaikum. Nah yang masbuk tadi kan mau ngumpatin yang kayak ini juga kah? Apa yang kayak ini? Nah, ya. Bener. Bang Parman. Nana pas Nana. Jangan juga. Sini imam. Jangan mandi. Ayo Bang Parman. Ayo Bang Parman, jelaskan Bang Parman. Ini masbuk lah. Masbuk ini kan. Akhir. Kita yang makmum ini kan menambah lagi kita nih masbuk tadi. Menambah lagi dengan rakaat maka kita ini kan berdiri lagi sekarang. Ya maka duduk antara dua sujud ya. Jadi ginilah. Jadi Si imam terakhir. imam tetap posisinya kita duduk di antara dua Dan sujud. masbuk tadi duduknya seperti Ya. Dan kita lagi menambah lagi dengan rakaatnya, tapi kita tetap membaca tasyahud akhir juga tadi. Tetap empat dengan imam. Makasih guru. Orang ngaji ini. Ada lagi pertanyaan guru. Pertanyaan Ustaz. Nah, ya apa? Apa itu dibayar guru? Ya. Langsung praktekan. Ini kan semua ragu Ustaz. Ya. Bagus. Tapi ulun sebab kan ragu nih Ustaz. Ya. Kan jamaah. Sekalinya nih imam ini sudah kayak ini. Sudah tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Sudah awal. Awal. Sudah di Awal awal. apa? Awal akhir. Tahu gini. Anak-anak yang apa namanya? Tahiyat awal. Tahiyat awal kan. Akhir awal. Nah, kita kan hanya pertama nih umpat. Mic-nya Pak. Nah, imam tadi sudah rakaat kedua, tahiyat awal. Sedangkan kita ini kan hanya pertama. Iya, oke. Nah, pertama kali kita harus tahiyat awal lagi. Kita mengikuti apa yang dianut oleh imam. Kalau tahiyat awal, kita tetap mengikuti tahiyat awal, Ya, duduknya, dan bacaannya pun demikian. Terus yang tahiyat akhirnya? Tahiyat akhirnya nanti kan dia baru 3 rakaat mamanya. Ya. Nah, karena si imam sudah 4 rakaat dan dia tahiyat akhir. Nah, pian posisi duduknya seperti tahiyat awal. Bacaan ketiga kali, tahiyat awal 2 kali, tahiyat akhir 1 kali. Iya, jadi hitungannya kayak itu. Maaf Ustaz, ini kenapa Ustaz Abrul yang menerangkan? Sama juga. Oke. Jelas lah. Coba dihapus. Ada lagi? Ayo Dian. Daripada lu gitu. Iya, daripada. Lucu. Lucu. Nah, pada
rakaat yang keempat. Oke. 4 rakaat. Nah, imam sudah dapat 2 rakaat. Sudah tahiyat awal. Oke. Ya. Terus makmum yang mahbub tadi baru Allahu Akbar pertama. Jadi nanti berapa kali baca tahiyat itu makmum? Oke. Artinya sudah imam tahiyat awal. Kita baru datang. Itu baru datang. Langsung kita itu takbir langsung mengikuti imam. Iya, Tahiyat awal tetap tahiyat kena 2 kali, Mbah. 2 kali. Itu kan Kan yang 4 rakaat sudah ngikuti imam, sudah dapat rakaat yang kedua, ya, tahiyat awal. kedua. Nah, terus berarti Kita hanya datang, imam sudah tahiyat awal. ngikuti awal, Sudah 2 ngikuti imam rakaat. sudah dapat 2 rakaat. Nah, Yang 2 rakaat mengulang sesudah imam itu baca Rakaat ketiga tahiyat yang dengan berapa? rakaat keempat. Nah, Berarti gitu. tahiyat akhir aja lagi. Oh, tahiyat Ya. langsung. Ketika imam tahiyat awal tadi kita tahiyat akhir tadi kita hitungannya rakaat kedua itu. Tahiyat awal kita. Ya. Habis menambah 2 lagi kita. Iya. Ya. Nah, itu. Jelas. Kalau niatnya Ustaz, niat pertama itu nah, Pak, Maju. Niat sholat kah? Maksud sini nih masbuk niatnya tetap sama aja niat kita tuh tetap aja. orang masbuk Iya, bagaimana? tetap aja. Lain kalau niat orang mabuk. Jelas. Jelas. Ustaz, Ya, niatnya lain, kemarin. kalau Santai mas aja kita malam ini lah. kalau mas Jawab. kalau masbuk itu kan yang ketinggal kan rukunnya kan diganti. Nah, kalau yang sekiranya subuh kan kalau kunut kan sunnah. Apakah kalau masbuk waktu di rakaat kedua masbuknya kan sudah kunut ikut imam di rakaat keduanya apakah tetap kunut Nah, atau enggak? apakah tetap disunahkan kunutnya Kunut. bagi yang masbuk? Ya. Gitu kan? Gitu. Ya tetap sama nah, kayak biasanya. Oh. Jadi tetap berkunut apabila kita masbuk sudah. Kunutnya 2 kali berarti. Jelas. Misal nih imam nih apa namanya rakaat pertama, gitu. Imam rakaat pertama selesai, kemudian imam ini rakaat kedua. Datanglah Bang Malik, datang. Bang Malik ini kan rakaat pertama, si imam rakaat kedua. Lalu nanti setelah rukuk rakaat kedua dia baca kunut. Abang Malik ikut juga membaca kunut. Oke. Lalu rakaat kedua selesai, si imam salam. Bang Malik ini dia nambah serakaat karena dia tadi dengan imam baru 1 rakaat, jadi nambah serakaat untuk mencukupkan 2 rakaat. Di rakaat kedua si Bang Malik tadi ini setelah ruku beliau tadi ini tetap disunahkan untuk membaca doa kunut. Oke, tetap disunahkan untuk membaca doa kunut. Jelas. Anak tanya, Ustaz. Kalau nggak bisa baca doa kunut, Ustaz. Nah, iya. Kalau berarti dua surat paling pendek. Ada yang bisa juga. Biar kepanjangan Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Ada hafal jujur ya. Ada apa? Ini ilmu bagus. Urun beri Pak bacaan yang paling pendek. Bacaan yang paling pendek Rabbighfirli ya Ghaffar. Nah, Rabbighfirli ya Ghaffar. Sudah, cukup. Coba dulu, Ustaz. Rekam dulu, Ustaz. Rekam dulu. Nah, Rabbighfirli ini ada suaranya. Kamu ada rekam. Ini rekam nih. Itu lihatnya itu. Ini rekam. Oh, sendiri. Ayo. Ya. Saudara.
Apa kerang? Mempelajarinya doa kunut. Nah, itu Anu Kak, cuma ini maksudnya tentang pendek ini untuk melengkapi sebentar saja. Kalau bisa kita lengkapi sempurnanya, ayo lengkapi. Cuman daripada kandidat, nah ini daripada kandidat, Rabbi Ghafirli, ya Ghaffar. Lain Rabbi Ghafirli wali daya lain. Rabbi Ghafirli, ya Allah ampuni ulun. Ya Ghaffar, wahai orang yang pengampun. Udah, cukup. Rabbi Ghafirli, ya Ghaffar. Kalau yang di atas gitu. Ya, cuma kalau bisa, amunnya bisa, ayo nom panjang, nom panjang dihafali. Kalau bisa nom panjang dihafali. Kalau memang ada kawa ya sudah. Rabbi Ghafirli, ya Ghaffar. Karena agama Islam itu mudah. Agama Islam itu dia sunnah. Nah, insyaallah tidak. Ada lagi? Sebelum memulai ada lagi. Ada Ustaz. Ada lagi. Ada ketua. Terus nih. Seorang laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid maupun di mana ya berjamaah lah. ya. Nah, setelah membacakan surat Al-Fatihah, mau melanjutkan ke surat-surat selanjutnya. Pas selesai surat Al-Fatihah itu adalah untuk jamaah ini yang makmum di belakangnya yang kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu apa diamnya apa disahut Ustaz dalam hati? Surat tadi itu, surat Al-Fatihah itu apa dilanjutkan lagi? Kan biasanya kan sesudah Al-Fatihah amin, ya kan? Iya. Nah, habis itu imam kan melanjutkan surat lagi kan? Iya. Nah, kita sebagai makmum tidak ada yang kita baca lagi Iya, sahutannya tadi itu. Kan ada biasanya Membaca surat, ikut baca surat atau Iya. Di dalam suratnya imam tadi, apakah si makmum itu disunahkan juga membaca surat? Nah, gitu. Atau diam gitu. Nah, itu. Disunahkan. Imam membaca Al-Fatihah, habis itu membaca surah pendek. Maka kita itu membaca setelah imam waladdallin amin baca surah Al-Fatihah, kita makmum nih membaca surah Al-Fatihah. Selesai Fatihah kita dengarkan bacaan imam tadi. Maka didengarkan bacaan imam tadi. Tidak perlu lagi kita menyahuti membaca surah lagi. Disunahkan mendengarkan bacaan imam tadi. Menyimak. Jelas, Bang? Siap. Bang Randy silakan. Ya. Bang Randy. Bang Randy ini lo wajahnya penuh pertanyaan. Nah, ya kalau jangan gini ya. Ayo silakan. Ada kejadian nih Ustaz kan. Waktu itu di bandara nih Ustaz. Di bandara ini kan kita karena tahu nih ini Muhammadiyah kah atau NU ya kan. Nah, kita waktu itu sholat nih. Ternyata imam di waktu itu kada baca kunut. Nah, jadi ulun oh berarti Muhammadiyah kan nih. Nah, jadi ulun kan ngumpati aja nih sampai akhir. Nah, setelah itu kan karena ulun kada yakin tadi kita biasa pakai kunut kan Ustaz? Iya. Nah, jadi ulun sholat lagi. Nah, kayak itu kayak apa Ustaz? Nah, ya sama aku. Yo. Pahala nih. Termasuk sah aja lah. Sembahyang apa Bang Randy mengikut nang orang kan kunut tadi itu. Double pahalanya. Kan di bandara Ustaz. Kan tahu nih ini NU kan? Iya. Ya kita kan itu sholatnya kan. Sah. Bismillah. Muhammadiyah ya Pak. Sah. Imam kada kunut karena kunut ini sunnah abad. Kada usah lagi kada apa sah aja. Sunnah aja so kunut itu. Ya kada apa aja tertinggal ibaratnya imamnya Muhammadiyah tadi. Kada kunut kada apa aja ngumpat dengan imam aja. Oh, berarti mun kita kada ingat, berarti kita manukan ke kita Muhammadiyah gitu aja kan. Pindah.
Ikut dengan imam dari umpatnya dengan imamnya tadi. Jangan pindah server. Oh, Kan sorangan misalnya, sholat sorangan kan iya. langsung set langsung ke Ingat juga. Astagfirullahaladzim kan gitu kan. Oh, Nanti kita nih ya gitu kan. Seperti saja. itu salat sorongan. Ya itu tadi kan ada yang Kada ingat yang pertama kan Ada ingat bukunut. gua man Sah. man di bandara ya ingat tadi kan misalkan sorangan gitu nah. Ya, yang ada saya, yang ada sembayang ya. Nasihatnya di sini Romat ya. Kalau orangnya nggak yakin, Itu sunnah abad. Sunnah abad itu wajib ditutup dengan sujud syahwi. Sunnah sujud syahwi. Sujud syahwi itu pas sebelum salam untuk tahiyat akhir sujud 2 kali. Sujud Subhana man la yanamu wa la yashu. Mohon kada bisa juga Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sujud syahwi. Bang Randy mau jelas kemarin ini. mau pindah server dia Ustaz. Jadi ada Di waktu sekejap kan harus pindah server. iya. Jadi Bang Randy di zamannya Imam Syafi'i. Nah, di zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan berguru dengan Imam Malik. Nah, Bang Malik. Coba Nah, kita. itu Bang Malik kita nih lah ya. Paman Bang Malik kita di sini berguru lawan Abah Rehan nih. Harus cukup juga gitu. Soal apa? Berguru soal apa? Jadi Imam Syafi'i ini kita kenal dengan ulama mazhab. Ulama yang mencetuskan mazhab Imam Syafi'i. Artinya orang yang kalibernya alim luar biasa. Nah, beliau ini berguru dengan Imam Malik. Imam Syafi'i tidak sama pendapatnya dengan Imam Malik. Imam Malik mengatakan qunut itu tidak sunnah abad, bukan. Jadi tidak perlu untuk membaca qunut. Imam Malik yang di Mekah, Gurunya Madinah itu banyak bermazhab Imam Malik. Ya jelas. Lalu kita orang Indonesia ini kalau ketika itu Imam Malik jadi imam di Mekah. Lalu ada Imam Syafi'i ikut waktu itu sholat subuh. Imam Syafi'i sunnah kunut. Imam Malik tidak sunnah kunut. Imam Syafi'i mazhabnya sunnah untuk kunut di dalam sholat subuh. Lalu ketika itu yang jadi Imam Malik. Lalu Imam Syafi'i ini beliau karena Imam Malik tidak berkunut, maka beliau pun ikut tidak berkunut. Jelas, Bang? Jelas. Kenapa? Karena makmum ini hidup matinya ikut dengan imam. Kalau imam tidak kunut, ya sudah tidak kunut. Jelas ya? Nah kita ini kan orang Indonesia bermazhab Imam Syafi'i. Kebanyakan mayoritas ini bermazhab Imam Syafi'i. Lalu ketika kita ikut, misalnya sholat di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah, itu mereka tidak memakai kunut. Jadi setelah i'tidal rakaat kedua itu sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahu Akbar. Nah kita pun ikut juga, Allahu Akbar. Apakah itu jadi masalah? Tidak jadi masalah. Jelas, Bang? Kenapa? Karena kunut itu di dalam mazhab Imam Syafi'i statusnya adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Kalau kita sholat sendirian lah, ataupun jadi imam, ataupun kita sholat sendirian, kemudian kita bermadzhab Imam Syafi'i, lalu misalnya Allahu Akbar, ruku, sami'allahu liman hamidah, kada ingat baca kunut, kada ingat baca kunut, ataupun memang sengaja tidak dibaca Allahu Akbar, walaupun bertagur makmum ini subhanallah dia makmum, ya kan? Tapi posisinya ini sudah sujud, maka tidak perlu lagi bangkit untuk kunut, tidak perlu. Jelas, Bang? Tidak perlu kita bangkit untuk kunut, tapi
Setelah tahiyat akhir selesai, innaka hamidum majid, disunahkan mengganti sunnah abad yang tertinggal tadi, baik sebab lupa ataupun disengaja. Disunahkan menutupnya dengan 2 kali sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Amunnya kada hafal surah apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar, 2 kali sujud. Allahu Akbar, sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dengan niat sujud sahwi. Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas? Jelas ya? Kembali Ustadz, kembali lagi ke masbuk tadi. Kan kita kan nggak tahu nih, kayak Bang Randy tadi di bandara kan nggak tahu kalau imamnya ini kan orang Muhammadiyah. Nah pas waktu sholat subuh, kita masbuk ketinggalan 1 rakaat. Nah imam tadi di rakaat keduanya tidak kunut. Apakah kita yang di masbuk yang keduanya itu apakah ikut tidak kunut atau kita kunut? Nah, apakah kita ikut imam sementara itu sudah di luar dari imam kalau yang di luar dari jamaah Imam itu kan sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tuh menambah serangan aja lagi, maka ada apa kita itu berkunut? Ya, kita itu kadang sunahkan, tapi sunahkan berkunut. jelas. Masbuk 1 rakaat ketinggalan bersama imam, sedangkan imamnya kan berkunut. Selesai imamnya, nah kita nambah 1 rakaat di sholat subuh tadi. Apakah kita ini tetap disunahkan untuk baca kunut? Ya, karena kita bermadzhab Imam Syafi'i, maka disunahkan untuk baca kunut. Oke. Terakhir kata lagi. Gondrong. Silakan dia ulang mau cerita sedikit. Dah, Tis. Boleh cerita lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita mengucap syukur dengan kalimat alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah atas segala karunia dari minggu kemarin sampai hari ini. Kita masih diberikan sehat, diberikan umur, diberikan waktu kesempatan untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan asbab ini